Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kita lanjutkan video pembelajaran kita tentang kinematika part 2. Video ini adalah lanjutan dari kinematika part 1. Nah, ada banyak pertanyaan bagaimana untuk mencari kecepatan dan percepatan dari fungsi persamaan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, kecepatan itu didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi kalau kita mau cari kecepatan rata-rata, berarti V rata-rata itu posisi kedua dikurang posisi pertama per T2 dikurang T1. Tapi kalau sesaat, yang cirinya adalah time-nya cuma 1, nah itu dia pakai turunan ya. Jadi dr per dt. Gimana sih cara untuk mencari turunan? Kita lihat di berikutnya. Nih, cara untuk menyelesaikan turunan. Jadi sebenarnya bukan dr dibagi dt, tapi sebenarnya itu turunan fungsi r terhadap t atau time waktu ya. Misal tuh kita punya fungsi at pangkat n, mau kita turunin terhadap waktu, maka n-nya turun ke bawah dikali sama a-nya, t pangkatnya dikurang 1, jadi n dikurang 1 ya. Nah kalau percepatan juga sama, jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Jadi kalau tadi kecepatan itu adalah posisi dibagi waktu, kalau percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Sehingga percepatan rata-rata itu V2 dikurang V1 per T2 kurang T1, sedangkan kalau percepatan sesaat, time-nya cuma 1, itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Nah ini ya, yang harus kalian ingat, jadi kalau misalnya kalian punya fungsi posisi, kemudian ditanya kecepatan, maka itu diturunkan. Terus kalau punya fungsi kecepatan, ditanya percepatan, maka diturunkan. Kalau kalian punya fungsi posisi, kemudian ditanya percepatan, maka diturunkan 2 kali. Sebaliknya, kalau dari percepatan ditanya posisi, maka dinaikin. Naikin ini namanya integral. Jadi diintegral 2 kali, baru ketemu fungsi posisi. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah ini kita misalnya punya fungsi persamaan ini ya, di X aja. 2T kuadrat min 3T plus 5. Yang ditanya kecepatan rata-rata 2 detik sampai 4 detik, kecepatan sesaat pada waktu 2 detik, dan percepatan rata-rata antara 2 sampai 4 detik, kemudian yang terakhir percepatan sesaat. Kita jawab satu-satu. Nah, kita jawab soal yang tadi ya. Jadi kalau kita punya persamaan X sama dengan 2T kuadrat minus 3T plus 5. Gini ya. Terus yang ditanya V rata-rata. Yang ditanya A itu V rata-rata dari T sama dengan 2 second sampai T sama dengan 4 second. Nah, kita jawab satu-satu. V rata-rata tadi rumusnya, ini karena X ya, berarti kita tulis X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Nah, kita cari X2-nya dulu. X2 itu apa? X2 itu posisi saat T-nya 4 second. Jadi kita masukin T-nya ganti 4 ya. 2 X2 itu 2 dikali 4 kuadrat dikurang 3 dikali 4 plus 5. Jadi 2 kali 4 kuadrat 16, 2 kali 16, 3 kali 4 12 plus 5. 2 kali 6 32 dikurang 12 ditambah 5, hasilnya 25 meter. Sekarang kita cari X1 ya. Kita cari X1. X1 itu pada saat T sama dengan 2 second. Berarti X1 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat minus 3 kali 2 plus 5. Berarti 2 dikali 4 dikurang 3 kali 2 6 plus 5. 2 kali 4 8 dikurang 6 plus 5. 8 kurang 6 2.
2 tambah 5, 7 meter. Oke, sekarang kita masukin V sama dengan X2 nya tadi 25 dikurang 7 per T2 nya 4 dikurang 2. 25 dikurang 7 hasilnya 18 per 2, berarti 9 meter per second. Nah, itu baru V rata-rata ya. Sekarang kita cari V sesaat pakai turunan. V sesaat sama dengan turunan X karena dia posisinya X terhadap T. Berarti turunan dari fungsinya 2T kuadrat minus 3T plus 5 sama dengan, ini diturunin satu-satu ya, 2 nya turun kali 2 T pangkatnya 2 kurang 1 berarti pangkat 1. Kalau pangkat 1 enggak kita tulis minus, kalau ada 3T begini T nya cuma pangkat 1, kalau diturunin tinggal sisa koefisiennya jadi tinggal 3. Nah, kalau nggak ada T nya diturunin jadinya 0 ya, maka hasilnya adalah 4T minus 3. Nah, sesaatnya pas kapan? Pas T sama dengan 2 second. Berarti kita masukin V-nya 4 kali 2 kurang 3, 4 kali 2 8 dikurang 3 hasilnya 5 meter per second. Oke, ini cara yang sama untuk mencari percepatan, tapi nanti diturunin dari fungsi kecepatan yang udah kita dapat ini ya. Oke. Nah, nextnya setelah ini kita jawab, kita ke gimana sih kalau kebalikannya? Kalau kebalikannya diketahui percepatan, ditanyakan kecepatan atau posisi, berarti kita akan selesaikan dengan integral. Kalau kita punya integral AT dari fungsi T, maka kalau kita cari kecepatan itu integral dari AT. Kalau kita cari posisi berarti integral dari V. Gimana cara menyelesaikan integral? Nah, kalau kita punya integral AT dari fungsi T, berarti 1 per N plus 1, ini pangkat N ya, ini harusnya dari pangkat N nya, A, T, nah pangkatnya sekarang ditambah 1 ya, ini kalau pangkat N di sini harusnya dari pangkat N, itu ditambah 1, kalau turunan tadi dikurang 1, kalau integral dikurang 1, ditambah 1 ya, jangan lupa. Ini contoh soalnya ya, contoh soalnya kita punya persamaan percepatan itu 4T min 3. Yang ditanya persamaan kecepatan dan posisi juga pada saat 1 detik semua A dan B ya. Baik, kita jawab. Ya, sekarang kita jawab ya. Misal kita punya tadi persamaannya adalah A sama dengan 4T minus 3. Yang ditanya misalnya V ya. Persamaan V itu adalah integral dari persamaan A terhadap T. Kalau kita integral 4T minus 3. Nah, biar bagus ya. Kita hapus dulu. Bagus. Minus 3. Nah, masukin cara mengintegral tadi ya. 1 per pangkatnya 1 ditambah 1 4T pangkatnya 1 tambah 1. Nah, kalau tadi kita turunan itu punya 3T, diturunin langsung 3 doang, T-nya hilang. Maka kalau integral kebalikannya, jadi kalau 3 doang kita tambahin T, 3T gitu ya. Jadi hasilnya adalah ini 1/2 4T kuadrat minus 3T. Jadi 2 sama 4 nya kita coret, sisanya 2, berarti 2T kuadrat minus 3T. Nah, kalau V-nya 1 ya berarti V-nya dimasukin pada saat T sama dengan 1 second. Masukin ya, T-nya kita ganti 1.
Nah, sekarang kalau kita mau cari fungsi posisi, berarti R. R itu didapat dari integral fungsi V terhadap T. Tadi kita udah dapat fungsi V-nya yang ini. Nih ya. Jadi integral 2T kuadrat minus 3T. Berarti kayak tadi pangkatnya 2 ditambah 1 2 T pangkatnya tambah 1 minus 3 nih belum ketulis ya 1 per pangkatnya 1 ditambah 1 kali 3 T pangkat 1 tambah 1 sepertiga 2 T pangkat 3 minus seperdua 3 T pangkat 2. Hasilnya adalah 2/3 T pangkat 3 minus 3/2 T kuadrat. Nah, lalu kita masukkan R pada saat T sama dengan 1 second. Nah, tinggal kita masukin aja nanti T-nya sama dengan 1 gitu ya. Next. Nah, aplikasinya GLBB pada gerak vertikal. Kalau pada gerak mendatar itu udah sebelumnya. Nah, sekarang kita pada gerak vertikal. Yang kita bahas pada gerak jatuh bebas atau gerak ke bawah sama gerak vertikal ke atas gitu ya. Nah, yang percepatan yang bekerja itu adalah percepatan gravitasi bumi. Maka kalau di mendatar itu A, kalau di gerak vertikal kita ganti sama G ya arahnya. Nah, G itu ketentuannya kalau posisi astronomis. Jadi kalau misalnya posisinya beda-beda, sebenarnya G-nya beda juga. Cuman karena ini cuma contoh fisika dalam kehidupan dan itu dijadiin soal anak SMA, jadi kita anggap aja G-nya itu sama di permukaan bumi manapun. Meskipun pada kenyataannya mungkin saja berbeda gitu ya. Tapi nggak jauh-jauh kok bedanya. Nah, formulasi ada 3 rumus. 3 rumus ini sama. Kalau kemarin ada VT, V0 plus minus AT, tinggal kita ganti sama G. Terus kalau ada S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, yang S kita ganti sama delta H ya. G-nya itu percepatan gravitasi, H-nya itu ketinggian. Kalau plus berarti geraknya jatuh tuh ke bawah. Terus kalau misalnya kalau minus berarti geraknya dilempar atau vertikal ke atas ya. Kalau gerak jatuh bebas itu dia nggak ada kecepatan awal, jadi V0-nya 0. Terus posisinya dia udah nggak ada ketinggian tertentu, pokoknya dari ketinggian tertentu jatuh gitu ya, maka bisa digunakan rumus cepat yang ini ya. Nah, ini contohnya. Contoh seorang anak setinggi 105 cm melempar bola ke atas dengan kecepatan 2 meter per second. Kita akan hitung tinggi bola sampai ke puncak dia lempar, terus berapa lama bola tersebut berada di udara sebelum sampai kembali ke tanah. Jadi kira-kira begini ya. Nah, jadi anak ini ngelempar terus jatuh ke tanah. Tinggi sampai puncak kita kasih nama H1. Terus sampai ke bawah dia H total gitu ya. Jadi dari ini ke anak ke puncak H1 terus jatuh lagi ke tanah gitu ya. Ini namanya H total. Oke, kita akan jawab pertanyaan yang pertama dulu. Yang pertama tadi adalah tinggi sampai ke puncak berarti H1 ya. Ini kita jawab. Kita jawab pertanyaan yang tadi ya. Jadi ada anak, kalau anak itu tingginya H anak, gini ya, itu 105 cm. Kalau dijadiin ke meter berarti naik 2 ya, 1,05. Jadi kalau naik 2, 12 gitu ya, meter. Oke. Terus yang diketahui lagi dia punya kecepatan awal ngelempar bola V0 2 meter per second. Yang ditanya itu yang A adalah H1 ya sampai ke puncak, yang ke B itu
T waktunya. Oke, kita jawab. Yang pertama kita akan cari H1. Oke, H1 itu H sampai ke puncak. Berarti kita cuman cari dari tingginya anak sampai ke puncaknya. Oke. Kita pakai rumus VT sama dengan V0. Nah, ini geraknya apa? Vertikal ya. Kalau vertikal berarti minus. Vertikal ke atas ya. Kalau jatuh baru dia plus. Oke. VT itu pas sampai puncak, ntar dia 0. Karena benda itu pas sampai titik puncaknya dia akan berhenti sejenak, baru jatuh lagi. Nah, 0, V0-nya 2 minus G. G itu kalau nggak diketahui di soal kita tag 10 ya. 10 meter per second kuadrat. Kita tulis di sini ya, G-nya kalau tidak ada di soal berarti 10 meter per second kuadrat. Kalau ada ya berarti dimasukin sesuai dengan soalnya. T dipindah, 10T-nya pindah, minus berarti plus. 10T sama dengan 2. Berarti T sama dengan ini kali, kalau pindah jadi bagi. Berarti 0,2 second. Nah, setelah dapat waktunya, kita cari sekarang ketinggiannya. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. H-nya berarti V0-nya tadi 2 dikali 0,2 minus setengah kali 10 kali 0,2 kuadrat. 0,4 ini setengah dari 10, 5 dikurang 5, 0,2 dikuadratin 0,04. 0,4 dikurang 0,2 hasilnya 0,2 meter. Oh, kenapa Kak Ayu nggak pakai rumus ketiga aja yang nggak ada T-nya gitu? Nah, itu karena nanti kita mau hitung T-nya, jadi sekalian Kak Ayu pakai rumus yang pertama, lalu yang kedua, biar sama-sama ntar dapet T-nya ya. Nah, setelah kita dapat ketinggian sampai puncak, ini H1 ya. Kemudian sekarang kita akan hitung dia sampai ke tanah. Kalau mau cari waktunya, berarti kita harus tahu dulu berapa sih H totalnya. H total berarti tinggi anak ditambah H1 ya kan, tinggi anaknya 1,05 ditambah 0,2 jadi 1,25 meter. Oke, pas dia jatuh dan kita tinggal cari T karena dia jatuh bebas ya, jatuh bebas nih dari atas ke bawah, berarti kita pakai cara cepat aja. T sama dengan akar 2H per G. Nah, T-nya berarti akar 2 kali 1,25 per 10. Akar 2 kali 1,25 2,5 ya, bagi 10, berarti T-nya akar 0,25, berarti 0,5 second. Nah, ini yang pas jatuh, berarti T totalnya berarti 0,5 ditambah 0,2 hasilnya 0,7 second nih ya. Jadi waktunya tuh 0,7 second. Kalau udah gerak vertikal ke atas atau ke bawah tadi, sekarang kita masuk ke GLBB berikutnya, yaitu perpaduan antara
gerak vertikal dan gerak horizontal, yang itu disebut gerak peluru atau gerak parabola ya. Jadi kalau gerak horizontalnya itu yang ini, yang X. Kalau kita punya V, kecepatannya begini miring, ada sudutnya theta, maka yang X jadi V0X, kita uraikan. Yang ke sumbu Y jadi V0Y. Kalau yang ke X, ini ada sudutnya, berarti cos. Kalau V0Y berarti sin pasangannya ya. Kalau V gabungan berarti V0X kuadrat ditambah V0Y kuadrat. Ini V0 kuadrat. Oke. Nah, yang sering ditanyakan itu adalah pada titik tertinggi atau Y maksimum dan titik terjauh atau X maksimum. Nah, kalau pada Y maksimum, kita pakai T-nya ini, dan ini ketinggiannya V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Sedangkan kalau pada jarak maksimum, berarti T-nya tinggal dikali 2 dari yang tadi. Jarak maksimumnya itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Kita lihat simulasinya ya. Oke, itu tadi video tentang kinematika gerak part 2, tentang gerak vertikal dan gerak peluru ya. Jadi gerak peluru adalah gabungan dari gerak vertikal dan gerak horizontal. Nah, untuk yang video-video lainnya kalian bisa lihat di video lain yang ada di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Juga jangan lupa di-share ke teman-temannya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.